Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan mekanika kuantum. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana bentuk lengkap solusi persamaan Schrödinger bebas waktu pada ruang 3 dimensi dalam konteks koordinat bola atau spherical coordinates. Solusi lengkap tersebut yang kita dapatkan dengan menggunakan metode pemisahan variabel terdiri dari dua komponen, yaitu komponen angular atau yang kita sebut dengan spherical harmonics dan komponen radial. Pada bahasan kali ini, kita akan mendiskusikan contoh real dengan cara menyatakan langsung bentuk suku potensial atau VR atau potensial ya, V sebagai fungsi dari R pada solusi lengkap persamaan Schrödinger 3 dimensi komponen radial. Hal ini akan membawa kita pada contoh langsung bagaimana mekanika kuantum dapat digunakan untuk menjelaskan secara akurat properti atau sifat dari sebuah atom. Secara lebih spesifik, pada bahasan kali ini kita akan membahas solusi analitik dari fungsi gelombang atom hidrogen dengan menggunakan solusi umum persamaan Schrödinger bebas waktu 3 dimensi yang telah kita diskusikan pada bahasan sebelumnya. Kita mulai dari bentuk persamaan umum Schrödinger bebas waktu ya. Kita punya bentuk berikut ya, di mana ini berlaku untuk bermacam-macam koordinat ya, namun pada konteks ini koordinat yang kita pakai adalah koordinat bola, di mana nantinya bentuk del square ya atau operator gradien kuadrat ini akan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya ya, kita mengambil bentuk spherical coordinate. Okay. Dan ini juga merupakan kita ketahui ya, merupakan suku dari energi kinetik ya. Oleh karenanya operator berikut berhubungan dengan operator momentum. Ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui ya dengan menggunakan metode pemisahan variabel ya atau separation of variable dengan menggunakan hubungan berikut ya. Jadi fungsi gelombang kita dinyatakan dengan R, theta, dan V. Kemudian kita gunakan pemisahan variabel sebagai berikut. R kapital yang hanya merupakan fungsi dari R kecil atau radius dikalikan dengan Y ya, fungsi yang hanya mengandung komponen sudut yaitu theta dan V ya. Kemudian kita substitusikan ke sini ya, ke persamaan Schrödinger kita. Kemudian kita dapatkan solusi dua solusi ya. Jadi yang pertama adalah solusi yang berhubungan dengan komponen sudut. Kita punya Y sub L dan upper script M ya sebagai fungsi dari theta dan V ya, yang kemudian kita sebut atau disebut ya sebagai spherical harmonics. Oke. Kemudian satu term lagi ini R kapital sebagai fungsi dari R kecil atau radius. Nah, bentuknya diberikan oleh persamaan berikut. Minus H bar kuadrat 2M D2U dr kuadrat ditambah suatu potensial ya. Potensialnya di sini kita asumsikan hanya bergantung terhadap R ya atau radius, ditambah dengan H kuadrat per 2M LL plus 1 per R kuadrat dikali U sama dengan E dikali U. Karena kita tahu E di sini merupakan energi, komponen ini ya. Sebelumnya komponen ini kita namakan ya sebelumnya dengan komponen potensial efektif ya. Nah, komponen yang mengandung suku L dikali L plus 1 per R kuadrat kita namakan ya dengan, atau di buku acuan kita dinamakan dengan komponen sentrifugal ya, ini komponen sentrifugal. Dan V di sini ya, nah ini belum dinyatakan, namun pada bahasan kali ini nanti akan kita nyatakan sebagai
komponen atraktif ya. Dia merupakan komponen interaksi Coulomb ya. Kemudian U di sini kita ingat lagi berupa R ya. R kapital fungsi dari R dikalikan dengan R radius. Kita punya persamaan berikut ya untuk bentuk radialnya. Nah, sampai di sini persamaan belum bisa kita selesaikan ya kalau misalkan nilai V belum kita masukkan atau kita belum mengetahui bentuk pasti dari V. Nah, di sini akan kita bahas ya apabila atau kita akan tentukan ya solusi dari U ya apabila V di sini VR merupakan komponen elektrostatik ya. Jadi di medan elektromagnetik Anda sudah melihat ya bentuk berikut ya, di mana ini merupakan bentuk tarik menarik ya. Kalau misalkan kita memiliki suatu muatan A gitu yang mengelilingi suatu muatan yang lain, misalkan muatan B. Nah, kalau misalkan diabstraksikan ya, ini abstraksi sangat sederhana untuk sistem yang akan kita pelajari sekarang yaitu atom hidrogen ya. Kita bisa bayangkan ada sebuah inti ya, inti itu komponennya bermuatan positif ya. Kemudian dikelilingi oleh sebuah elektron ya dengan muatan negatif. Nah, kita tahu bahwa R di sini ya radius ini merupakan jarak dari pusatnya yang berupa muatan positif ke elektron ya yang muatannya negatif. Sini ya, ini R. Nah, kita juga tahu bahwa ada komponen positif, komponen negatif, maka sifatnya akan tarik menarik. Nah, kita juga lihat di sini ada komponen negatif ya. Komponen negatif di sini berarti seperti yang sudah tadi dikatakan interaksinya sifatnya tarik menarik. Oleh karenanya negatif di sini melambangkan bahwa elektron akan kehilangan potensial energinya, ya. Kalau misalkan dia akan semakin dekat ke pusat gitu. Atau dengan kata lain, elektron mendapatkan energi kinetik tambahan, gitu ya, ketika dia semakin jatuh ke titik pusat, ya, atau ke komponen inti atom, ya, komponen positif dari sistem berikut. Dari slide sebelumnya kita sudah ketahui bentuk radial ya. Kita sekarang akan mengkonsentrasikan pembahasan kita pada bentuk radial ya dari persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen kita ya. Di mana sekarang kita sudah mendefinisikan V ya, komponen VR ya dengan potensial elektrostatik ya. Yang kita ketahui dari perumusannya dari medan elektromagnetik yang sudah dipelajari di perkuliahan sebelumnya ya. Nah, sebagaimana sebelumnya ya kita ketika menghadapi persoalan diferensial seperti ini, kita akan menyederhanakan terlebih dahulu bentuk-bentuknya ya agar nanti bisa diselesaikan dengan lebih mudah ya. Nah di sini sekali lagi U ya, definisi U jangan lupa merupakan ini ya, U sama dengan R kapital sebagai fungsi R dikalikan dengan R. Nah, simplifikasi yang pertama ya, jadi saya tuliskan langkah-langkahnya saja di sini ya. Simplifikasi yang pertama yang kita lakukan adalah dengan membagi persamaan diferensial kita ini dengan E ya. Setelah dibagi dengan E, kemudian yang kedua sebagaimana di kasus ya yang sudah dipelajari pada persamaan Schrödinger satu dimensi ya untuk infinite square well ya atau sumur potensial Tahingga, kita lakukan juga permisalan variabel berikut ya. Jadi K kuadrat ya sama dengan minus 2M
energi ya E per H per kuadrat ya. Jadi kita lakukan nomor 1 dan nomor 2 ke persamaan komponen radial ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sekali lagi ada komponen negatif ya. Komponen negatif di sini esensinya merupakan bound states ya. Berarti menunjukkan bahwa partikel ini berada dalam keadaan terikat gitu ya oleh suatu potensial tertentu seperti itu. Nah, kita lakukan ya langkah nomor 1 dan nomor 2 ini dan sedikit kita susun. Kemudian ya setelah melakukan nomor 1 dan 2 maka kita dapatkan bentuk sebagai berikut ya. dr kuadrat ya sama dengan 1 dikurangi m e kuadrat per 2pi epsilon 0 h bar kuadrat k. Ini agak sedikit mungkin kalau tidak hati-hati sedikit membingungkan ya, tapi di sini me kuadrat per 2pi epsilon 0 ya. Epsilon 0 di sini merupakan permitivitas ya pada ruang vakum. Ya, ini merupakan suatu konstanta. Kemudian h bar kuadrat dikali dengan k kita tahu merupakan ini ya. Minus 2mi per h bar kuadrat dikalikan dengan 1 per kr ya. Kemudian ditambah dengan L dikali L plus 1 per kr kuadrat ya. Dikalikan dengan U. Nah, kita dapatkan bentuk sebagaimana berikut. Nah, dari sini ya untuk sekali lagi motivasinya untuk menyederhanakan ya. Kita lakukan apa yang dinamakan dengan kalau tadi separation of variable, maka ini change of variable ya, change of variable. Di mana kita lakukan permisalan sebagai berikut ya. Di mana kita misalkan punya fungsi maaf saya hapus ini. Saya punya rho ya sama dengan KR ya untuk menyederhanakan bentuk KR berikut ini. KR ya. Kemudian saya misalkan ini rho sama dengan KR. Maka dari sini ya rho sama dengan KR saya definisikan gitu ya satu fungsi baru ya yaitu fungsi W yang merupakan apa? Fungsi dari rho ya. Yang sebetulnya bisa kita tuliskan fungsi dari KR yang merupakan ekivalen ya, bentuknya ekivalensi dari fungsi UR ya atau fungsi ini ya. Seperti itu. Kemudian ini sedikit saya pisahkan ya di sini. Kemudian kita ingat ya kembali ke persamaan yang dituliskan oleh warna hitam ini ya, persamaan radial kita, komponen radial. Kita punya turunan kedua U terhadap R ya. Maka dari sini ya dari change of variable ini sekarang kita coba ingin nyatakan turunan kedua U terhadap R ini dalam komponen atau dalam bentuk W dan sebagai fungsi dari rho ya. Kita lihat nanti penyederhanaan apa yang bisa kita dapatkan. Nah, yang pertama ya, kita tahu turunan pertamanya dulu ya. Jadi turunan pertamanya DU terhadap R ya. Silahkan coba dikerjakan sendiri ya dengan menggunakan aturan rantai ya atau chain rule ya. Di mana U-nya ini jangan lupa merupakan fungsi dari rho ya. Jadi silahkan ganti UR ini dengan rho W ya, W fungsi rho. Maka akan kita dapatkan turunan pertamanya berupa K dikalikan dengan turunan W, turunan pertama W terhadap rho. Nah, kemudian bagaimana bentuk turunan keduanya? Ya, D2U dr kuadrat ya. Sekali lagi ya, kita gunakan chain rule ya, aturan rantai untuk diferensiasi, maka kita dapatkan hasilnya K kuadrat turunan kedua W terhadap D rho ya, turunan kedua W terhadap rho. Nah, kemudian ya
kalau misalkan hasil derivasi ini ya, derivasi ini kemudian kita substitusikan ya ke persamaan radial ya, persamaan radial kita ya, persamaan radial kita ke sini ya, maka kemudian juga kita lakukan penyederhanaan beberapa konstanta ya, beberapa konstanta kita sederhanakan dalam bentuk berikut. Rho naught ya, rho naught sama dengan di sini m e kuadrat per 2pi epsilon 0 h bar kuadrat k ya. Jadi kita lakukan penyederhanaan ini juga untuk konstanta-konstanta. M di sini elektron mass ya, atau massa elektron ya. Maka akan kita dapatkan hasilnya berikut ya. Jadi turunan kedua U terhadap, sekarang bukan terhadap R ya, tapi terhadap rho ya. Sama dengan 1 dikurangi rho naught per R per rho ditambah L dikali L plus 1 per rho kuadrat dikalikan dengan U ya. Sekarang kita punya bentuk sebagai berikut ya. Ingat di mana rho ini merupakan ini ya, K dikali R. Nah, secara umum bentuk persamaan diferensial inilah yang ingin kita selesaikan ya. Jadi kita ingin mencari nilai U ya sejatinya. Nah, namun di sini ya metode yang akan kita gunakan mirip dengan apa yang sudah kita gunakan di quantum harmonic oscillator ya, pada bahasan satu dimensi ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sebagaimana di pertemuan tersebut ya, quantum harmonic oscillator, kita juga akan menggunakan power series ya, atau deret pangkat untuk mengetahui solusi dari U. Nah, namun ya untuk menghindari komplikasi ya mungkin atau kesulitan yang mungkin kita hadapi, kita akan melihat dulu bagaimana perilaku nilai rho ya pada dua nilai ekstrim, yaitu rho pada nilai menuju tak hingga ya, dan juga rho menuju 0. Kenapa menuju tak hingga dan kenapa pada menuju 0? Karena kita lihat ya, di sini rho muncul dalam bentuk denominator ya, atau penyebut di sini ya. Nah, kita tahu kalau misalkan rho di sini menuju 0, maka nilai suku berikut ya akan menuju tak hingga ya, sehingga secara fisis solusi kita tidak akan bisa diterima seperti itu ya. Jadi unacceptable, physically unacceptable solution ya. Jadi seperti itu. Dan kalau pada tak hingga ya, rho ini juga harus memberikan nilai fungsi gelombang yang sifatnya decaying ya, atau menghilang lah seperti itu ya. Jadi vanish pada nilai tak hingga. Sehingga kemungkinan kita bisa menyederhanakan lebih lanjut ya bentuk berikut pada nilai rho sama dengan atau rho menuju tak hingga.